Oke guys, setelah berbagai kejadian yang Raka alami di Watu Ireng kemarin, kini Aksara Peteng ing Pasarean lanjut ke part 2, yaitu Bisikan Soko Wengi. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Tanpa berlama-lama, ini dia pembahasannya. Layar laptop mati sendiri. Kamar kos Raka kembali gelap. Namun kali ini bukan gelap biasa. Gelapnya terasa hidup, dingin, dan dari sudut ruangan terdengar suara lirih. Raka. Ia membeku. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya berdenging. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Namun bayangan di dinding bergerak. Padahal ia tak bergerak. Lampu kamar berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu mati total. Dalam kegelapan itu, suara perempuan yang pernah ia lihat di Pasarean terdengar sangat jelas. Sampean wis moco, saiki giliranmu dijupuk. Kamu sudah membaca, sekarang giliranmu diambil. Raka menjerit pelan dan meraih ponselnya. Cahaya senter menyapu ruangan. Kosong. Tapi aroma kemenyan tipis terasa menusuk hidungnya. Ia tak sanggup lagi. Malam itu juga, dengan tangan gemetar, ia memasukkan pakaian ke tas dan memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Ia pikir, mungkin ini hanya halusinasi. Beberapa hari berlalu, waktu berjalan, namun teror tidak. Di rumah, Raka sering terbangun pukul 22.17 tepat. Jam digital di kamarnya selalu menunjukkan angka itu saat ia tersentak bangun. Dan setiap kali ia membuka mata, ia merasa ada yang berdiri di ujung tempat tidurnya, memandanginya. Suatu malam, ia memberanikan diri menyalakan lampu. Kosong. Tapi di cermin lemari, ia melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah. Saat Raka menoleh cepat, tidak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke kampus. Namun ia bukan lagi Raka yang dulu. Ia sering melamun, tatapannya kosong, kulitnya makin pucat. Bayu, Dimas, dan Seno mulai menyadari perubahan itu. "Rak, lu kenapa sih?" tanya Bayu di kantin. Raka hanya menggeleng. "Kurang tidur." Padahal bukan itu. Ia tak berani cerita, karena setiap kali ia hampir mengucapkannya, ia mendengar bisikan di telinganya. "Ojo cerito, jangan cerita." Suatu sore di perpustakaan, Raka menjatuhkan bukunya tiba-tiba. Ia mendengar tangisan tepat di belakang rak buku. Padahal di sana tak ada siapapun. Teman-temannya makin khawatir. Hujan turun deras malam itu. Raka duduk di kamar kos Dimas bersama Bayu dan Seno. Suasana serius. "Rak," kata Seno pelan, "ini bukan capek biasa. Lu kelihatan ketakutan." Raka terdiam lama. Tangannya gemetar. Air matanya mulai menggenang. Akhirnya, ia bercerita tentang Pasarean Watu Ireng di lereng Gunung Cermai, tentang nisan batu hitam, tentang aksara Jawa yang ia baca, tentang perempuan berkebaya putih yang kepalanya berputar, tentang bisikan yang terus mengikutinya. Semua terdiam. Wajah Bayu memucat. Dimas mencoba tertawa kecil, tapi suaranya tidak stabil. "Lu bercanda kan?" Raka menggeleng pelan. Tiba-tiba, lampu kamar Dimas berkedip. 1 kali, 2 kali,
Angin dingin berhembus meski jendela tertutup, dan terdengar suara sangat lirih di antara mereka. Telu, 3. Semua menegang. Raka menutup wajahnya. Itu suara yang sama. Bayu berdiri cepat. Oke, ini nggak normal. Kita harus cari orang pintar. Seno mengangguk. Bukan ustadz biasa, kita cari yang ngerti ilmu Jawa. Raka diam. Ia tahu, jika ia mencari bantuan, artinya ia mengakui bahwa ini nyata. Dan jika ini nyata, maka sesuatu memang sedang menunggunya. Di suatu tempat, dalam gelap, dan mungkin sudah lebih dekat dari yang mereka kira. Keesokan harinya, mereka berempat berangkat ke sebuah desa tua di pinggiran Cirebon. Bayu mendapat rekomendasi dari pamannya tentang seorang wong pinter bernama Mbah Karta. Orang-orang bilang ia bukan dukun sembarangan. Ia hanya menangani perkara yang ora kasat moto nanging nyoto. Rumah Mbah Karta berada di ujung desa, dikelilingi pohon bambu tinggi yang berderit tertiup angin. Halamannya sederhana, ada pendopo kecil dengan tikar pandan dan bau kemenyan yang samar. Begitu Raka melangkah masuk ke halaman rumah itu, ia berhenti. Dadanya terasa sesak. Bisikan itu muncul lagi. Balik. Kali ini lebih berat, lebih dekat. Bayu menoleh. Rak, lu kenapa? Raka menelan ludah. Dia nggak suka aku kesini. Teman-temannya saling pandang. Belum sempat mereka mengetuk pintu, suara berat terdengar dari dalam rumah. Wes tak enteni. Sudah saya tunggu. Pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki sepuh berusia sekitar 70 tahun berdiri di sana. Rambutnya putih, matanya tajam namun tenang. Mbah Karta. Tatapannya langsung tertuju pada Raka, bukan pada Bayu, bukan pada Dimas. Hanya Raka. Sampean Singgowo Tondo, kamu yang membawa tanda. Raka merinding. Mereka duduk melingkar. Mbah Karta menyiapkan kendi air, bunga setaman, dan sebatang dupa. Cerita kakek kabeh, ojo ono sing ditelikake. Raka mulai bercerita tentang pasarean, tentang aksara, tentang perempuan berkebaya putih, tentang bisikan setiap pukul 22.17. Semakin ia bercerita, wajah Mbah Karta semakin serius. Setelah selesai, Mbah Karta menatap lengan Raka. Buka lenganmu. Raka menggulung lengan bajunya. Kosong. Tak ada apa-apa. Bayu terlihat bingung. Katanya ada tanda. Mbah Karta menggeleng pelan. Dudu neng jobo. Ia menyentuh dada Raka. Nanging neng jero. Raka tiba-tiba tersentak. Dadanya terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit pelan. Dan untuk sesaat, Bayu, Dimas, dan Seno melihat sesuatu. Aksara hitam muncul samar di kulit Raka berdenyut. Hidup, lalu menghilang. Semua terdiam. Mbah Karta menarik nafas dalam. Aksara petengiku, dudu tulisan biasa. Iku perjanjian. Sing moco, otomatis dadi bagian. Bagian dari apa, Mbah? Tanya Seno dengan suara gemetar. Mbah Karta menatap ke arah luar pendopo. Ono sing dikunci, lan saiki wis kebuka setitik. Raka merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Tiba-tiba, dupa yang tadi menyala tegak, patah sendiri. Air dalam kendi bergetar, dan suara perempuan terdengar jelas di pendopo itu. Panjenengan ora iso ngalangi. Bayu berdiri spontan. Itu suara siapa? Mbah Karta memejamkan mata. Dheweke melu mlebu. Angin kencang berembus, padahal semua pintu tertutup. Lampu gantung bergoyang keras. Raka memegang kepalanya. Bisikan itu kini berubah menjadi jeritan di dalam otaknya. Waktumu cedek. Beberapa menit kemudian, semuanya kembali tenang.
Mbah Karta membuka mata. Wajahnya tak lagi setenang tadi. Aku iso nulungi, nanging resikone gede. Risiko apa, Mbah? Tanya Dimas. Yen ritual gagal, sing diganggu ora mung dheweke. Semua saling menatap. Raka menunduk. Ia merasa bersalah telah menyeret teman-temannya. Namun sebelum ia bisa berbicara, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang Bayu. Saiki dudu siji. Bayu membeku. Perlahan ia merasakan napas dingin menyentuh lehernya. Dan di lantai pendopo, bayangan mereka kini berjumlah 5. Padahal yang hadir hanya 4. Bersambung.